Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya dalam video kali ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Muhammad Rifki Jalabi. Kebetulan saat ini saya itu mendapatkan nomor 8 untuk mereview buku, di mana buku tersebut itu tentang epistemologi abad pertengahan. Itu karyanya karya Wardani gitu. Nah, di mana buku ini itu membahas secara sistematis konsep pengetahuan dalam tradisi teologi Islam klasik. Jadi teologi Islam klasik itu adalah teologi Islam yang zaman dahulu gitu kan. Kalau tidak salah itu ini sih di sini apa ya, kalau aku nggak lupa ya, di dalam itu menceritakan tentang kayak semacam ada teori Mu'tazilah dan juga ada kayak teori Sunni gitu, dimana Mu'tazilah itu lebih ke rasional dan wahyu gitu kan, terus kalau Sunni itu lebih ke agama Islam yang lebih ke tradisionalnya gitu. Nah, di sini fokusnya itu pada pemikiran Abdul Al-Jabar dari aliran Mu'tazilah, di mana tujuan utamanya itu menjelaskan bagaimana epistemologi berkembang dalam wacana kalam, bukan sekadar membahas doktrin teologis. Nah, aku di sini tuh menceritakan ada tiga ya, ada berapa ya? Ada, pertama itu adalah apa ya namanya itu, latar historis dan juga apa konteks pemikirannya gitu. Terus yang kedua itu ada kayak semacam konsep pengetahuannya seperti apa, ada sumber dan metode metode pengetahuannya, terus ada kritik epistemologinya, terus ada kayak semacam kontribusinya buku terhadap pengimplementasinya terhadap apa namanya itu, dunia nyatanya gitu kan. Terus ada kayak kekurangan-kekurangan buku ini gitu kan. Kayak nih, jadi kayak aku pertama dulu ya. Nah, di sini kayak latar historisnya itu adalah kayak semacam penulis itu menempatkan si Mu'tazilah ini tuh sebagai aliran yang rasional, di mana aliran yang masuk menggunakan 100% akal gitu kan, yang pernah mencapai puncak pengaruh pada masa Abbasiyah gitu. Khususnya itu pada zaman era Harun al-Rashid, di mana kan waktu itu ada kayak Baitul Hikmah gitu kan, kayak perpustakaan terbesar gitu kan. Nah, namun setelah masa Al-Mutawakkil, nah posisi Mu'tazil itu melemah gitu kan, dan digantikan oleh Sunni. Nah, jadi waktu zamannya keruntuhannya zaman dinasti Abbasiyah itu, Mu'tazil itu mengalami keruntuhan gitu. Nah, yang dimana tadinya si Mu'tazilah itu menyingkirkan atau menyudutkan si Sunni gitu, yang dimana rasional lebih ke tradisional, Islam tradisional gitu kan. Nah, akhirnya tuh. Nah, disitulah Sunni itu memanfaatkan peluang untuk menjadikan bahwasanya itu, oh ini peluang gua nih untuk memojokkan si Mu'tazilah tersebut, yang pada akhirnya jadilah Sunni tersebut bangkit kembali gitu. Nah, pada dinasti Buayi, Mu'tazilah kembali berkembang. Dalam konteks ini tuh Abdul Al-Jabar itu kayak semacam muncul sebagai tokoh penting yang berusaha membangun kembali argumen rasional dalam teologi. Nah, dengan demikian kayak pemikiran epistemologi itu lahir dari situasi konflik ideologis dan kebutuhan dan pengembangan doktrin gitu kan. Nah, jadi waktu zaman Muawiyah itu muncul kembali aliran-aliran Mu'tazilah tersebut. Nah, jadi konsep pengetahuannya itu kayak semacam menurut Al-Jabar itu kayak pengetahuan itu bukan hanya sekadar kumpulan-kumpulan teori saja kan, tapi kayak keyakinan yang telah diuji gitu ya. Itu merupakan dua utama. Yang pertama itu kesesuaian dengan realitas, yang kedua itu keterangan dengan batin. Sesuai enggak gitu kan. Jadi di mana ya, kayak objektif dan subjektif itu harus benar-benar ada gitu. Jadi menunjukkan bahwa epistemologi yang Al-Jabar itu menggabungkan antara unsur rasional dan juga psikologis gitu. Nah, ketiga itu yang tadi saya sebutkan adalah sumber dan pengetahuannya. Nah, sumbernya itu adalah pertama akal, pengamatan empiris, pengamatan yang nyata, terus informasi yang valid ataupun ya benar gak ini gitu, faktanya benar gak gitu. Kedua itu wahyu. Nah, jadi metodenya tuh digunakan itu bersifat rasional empirik gitu kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan logika dan observasi dalam pengembangan argumen gitu. Nah, pendekatan itu menunjukkan bahwa tradisi kalam itu tidak hanya bersifat teologis tapi juga filosofis gitu. Nah, terus aku kritiknya sedikit tentang epistemologis itu adalah Al-Jabar itu mengkritik dua posisi ekstrim. Pertama itu adalah realisme yang hanya menekankan fakta objektif. Kedua itu adalah subjektivisme yang hanya tergantung pada keyakinan individu.
Terus ia menawarkan posisi tengah dengan menggabungkan objektivitas dan subjektivitas gitu kan. Nah, jadi pendekatan itu membuat epistemologi itu lebih seimbang gitu. Nah, jadi Aljabar itu menawarkan posisi tengah-tengah di mana menggabungkan antara objektivitas dan juga subjektivitas supaya teori ataupun epistemologinya itu seimbang gitu. Tidak ada ketimpangan antara objek dan subjeknya. Nah, itu. Terus cuma kelemahan dari buku ini tuh adalah pertama pembahasannya itu istilah ilmu itu belum dijelaskan secara mendalam, ilmu itu seperti apa dan sebagainya. Terus kedua, relevansi dengan ilmu modern belum dibahas secara rincinya. Jadi kayak pembahasan secara ilmu modern itu belum secara rinci lah gitu pembahasannya. Terus yang kedua itu adalah analisis masih fokus pada tokoh, itu belum banyak kayak semacam perbandingan dengan epistemologi lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kayak buku ini tuh penting gitu dalam studi filsafat, apalagi dalam jurusan kita ya, jurusan akidah filsafat Islam gitu, dimana kayak menunjukkan bahwa epistemologi dalam kalam itu bersifat kompleks gitu kan. Terus apa ya, bukan hanya antara argumen saja gitu, tapi apa maksudnya bersifat kompleks dan argumentatif gitu. Nah, jadi pemikiran Abdul Al-Jabar itu memperlihatkan upaya integrasi rasional wahyu hal relevan untuk memahami pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam tradisi Islam. Jadi perpaduan nih antara tradisional dan juga rasional, jadi tengah-tengah seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.